Oke, kita mulai perkuliahan. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, itu bab 2 tentang komposisi pos pengeluaran pendapatan nasional. Nah, jadi ya sebelum kita mulai, coba ya di kotak chat tuliskan nomor absenmu, nomornya aja ya. Seperti yang saya di WA cara aturannya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini ya kalau saya lihat inilah yang kita pelajari nanti dari pertama sampai terakhir tentang pendapatan nasional. Artinya ini topik penting, rumusnya yang kita pakai selalu kita gunakan, selalu saya tanya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi perhatikan ya apa yang saya terangkan. Ya, ini topik yang sangat penting, selalu ditanyakan ya. Di apa Anda lihat di berita-berita seperti ini ya. Nah, jadi dalam topik ini ada ya 4 topik yang kita bicarakan di bab 2 ini. Untuk menghemat waktu kita hanya membicarakan di pertemuan ketiga 2 topik, itu adalah konsep gross domestic product dan konsumsi. Sedangkan untuk investasi dan belanja negara ekspor import kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk konsep GDP dan konsumsi. Nah, ada komponen-komponen pengeluaran, itu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X ya. Jadi tolong dicatat ya. Nah, jadi apa itu komponen-komponen pengeluaran? Itu adalah Y itu adalah GDP, pendapatan nasional, yang terdiri dari ya konsumsi, C, kemudian I investasi, kemudian G adalah belanja pemerintah, kemudian NX itulah net export. Net export itu rumusnya ekspor dikurang impor. Nah, ini disebut dengan yang namanya identitas pos pendapatan nasional. Nah, jadi ya kalau kita lihat dari rumus ini bahwa ada terdiri 2 variabel, itu adalah variabel terikat dan variabel ya bebas. Variabel bebas itu yang di sebelah kanan ya. Itu adalah C, I, G, X. Sedangkan variabel terikat itu adalah GDP, Y. Jadi yang mempengaruhi pendapatan nasional, ya bisa Anda catat, ya lihat aja rumusnya. Yang mempengaruhi GDP adalah yang pertama rumah tangga, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah pembelian pemerintah, yang keempat adalah net export. Nah, di sini dilihat bahwa hubungan antara Y dengan C itu bertanda positif. Artinya apa? Artinya konsumsi meningkat, maka pendapatan meningkat. Begitu juga investasi bertanda positif. Artinya investasi meningkat, maka GDP meningkat. Pembelian pemerintah meningkat, pendapatan nasional juga meningkat. Ekspor neto meningkat, maka pendapatan nasional juga meningkat. Nah, itu hubungannya ya. Nah, ini satu persatu kita bicarakan apa itu GDP, apa itu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, NX. Nah, jadi pendekatan sederhana yang sudah saya sebutkan tadi coba dilihat ya hubungannya seperti itu. Nah, sekarang satu persatu kita bicara tentang GDP ya. Pendapatan domestik bruto ya, gross domestic product. Nah, ada 2 cara untuk menghitung GDP, PDB ya. Yang pertama, pendapatan total semua orang dalam negara ya. Semua pendapatan ya, semua warga negara misalkan Indonesia, semua pendapatan ya semua orang dicatat. Anda bayangkan misalkan 280 juta, apakah semua punya pendapatan? Semua dicatat. Itulah hitungan untuk PDB dalam pendapatan nasional.
Atau yang kedua dengan cara yang kita gunakan rumusnya tadi, Y sama dengan C tambah I tambah I tambah G, ya, tambah NX, itu dengan cara pengeluaran total output barang dan jasa. Kenapa bisa dengan dua cara? Kalau kita belajar akuntansi, bahwa ya pendapatan sama dengan pengeluaran, ya, debit sama dengan kredit, seperti itu, ya. Nah, jadi sama hitungannya. Artinya pendapatan orang tuamu 5 juta, maka ya sebesar 5 juta lah nanti pengeluaran total output dan jasanya, ya, pengeluaran untuk konsumsinya, seperti itu perhitungannya, ya. Nah, pendapatan nasional, ya, dari segi pendapatan total itu, ya, bisa kita lihat pendekatan PDB dengan pendekatan pengeluaran, ya, ini dengan segi pengeluaran, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan metode dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran, ya, sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian dalam jumlah pengeluaran dari masyarakat ke dalam barang yang produksi dalam perekonomian, ya. Jadi dalam segi pengeluaran itu adalah tadi rumusnya, ya, pengeluaran sektor-sektor yang terlibat, yaitu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Itu sektor apa tadi? Konsumsi masyarakat, investasi, kemudian pembelian pemerintah, kemudian ekspor neto. Nah, kalau dari segi pendapatan nasional itu dihitung dengan dua cara, yaitu adalah GDP real dengan GDP nominal, ya. Nah, kalau GDP real, ya, itu dihitung, ya, kalau kita lihat, ya, di sini GDP nominal dijelaskan dulu. Nilai barang jadi dan jasa diukur dengan harga berlaku, GDP nominal, ya. Jadi dihitung, ya, pendapatan kita dihitung dengan harga yang berlaku. Nah, ini artinya kalau dengan harga berlaku, ya, hari ini, minggu depan, tahun depan bisa berubah-ubah, ya, harganya. Jadi ini bisa berubah setiap saat, ya, baik karena perubahan dalam jumlah, ya, barang atau jasa, atau perubahan dalam harga, ya. Nah, jadi bisa Anda lihat di buku bab 2 itu bagaimana cara perhitungan GDP nominal. Coba dibuka di buku bab 2, ya. Ya, situ ada perhitungan contohnya, ya. Perubahan itu bisa dilihat dari harganya. Kalau harganya berubah di tahun 2016, berubah juga harganya di 2017, ya. Jadi ini berubah harganya. Nah, melihat cara perhitungan ini dapat diketahui bahwa PDB berlaku adalah menghitung nilai produksi. Kenapa menghitung nilai produksi? Karena GDP nominal itu dilihat dari jumlah dikalikan dengan harga. Jadi jumlah kali harga itu adalah menghitung nilai produksi, ya. Nah, jadi GDP nominal menghitung apa? Menghitung nilai produksi, itu kata kuncinya, ya. Jadi kenaikan BDB harga berlaku terjadi akibat kenaikan produksi dan kenaikan harga produksi, ya. P kali Y, kenaikan harga dengan dikalikan kenaikan jumlah produksi. Nah, perubahan harga yang terjadi menyebabkan adanya, ya, adanya pengaruh inflasi, ya, pada PDB harga berlaku. Nah, jadi, ya, kalau saya simpulkan bisa Anda catat, ya, bahwa, ya, PDB nominal ini adalah PDB untuk menghitung nilai produksi. Nah, nilai produksi artinya apa? Nilai produksi artinya karena kenaikan harga berlaku dikalikan kenaikan, ya, jumlah produksi. Nah, kenaikan harga itu terjadi karena pengaruh inflasi. Nah, berbeda kalau Anda lihat contohnya, berbeda dengan GDP real, ya. Kalau GDP real itu adalah nilai barang dan jasa diukur menggunakan harga konstan, ya. Harganya tetap. Nah, PDB harga konstan adalah mengukur produksi dan perubahan sepanjang waktu dengan mengeliminasi pengaruh kenaikan harga. Nah, bedakan. Kalau tadi GDP nominal, dia menghitung jumlah produksi dikalikan dengan jumlah harga. Sedangkan, ya, kalau GDP real, ya, dikalikan produksi,
ya produksi dikalikan dengan harga yang konstan. Artinya contohnya seperti ini ya, kalau misalkan harga cabai rawit sekilo itu misalkan 60.000 ya di bulan 1, maka di bulan 2 tetap kita gunakan harga itu adalah 100.000 per kilo. Begitu juga di bulan 3. Nah, jadi yang berubah kenaikannya apa? Kenaikan yang berubah di GDP adalah kenaikan produksi. Nah, jadi berbeda. Kalau di GDP nominal itu adalah saya bilang tadi, saya ulang, GDP nominal itu adalah mengukur kenaikan produksi dan kenaikan harga. Kalau GDP real itu hanya mengukur kenaikan produksi. Nah, jadi ukuran kinerja ekonomi dengan PDB harga konstan lebih baik ya, karena menghitung output barang dalam jasa dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga karena harganya ada dalam keadaan konstan. Nah, para ekonomi menilai kinerja dari tahun ke tahun berfokus pada laju PDB harga konstan yang seringkali disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kesimpulannya GDP real mengukur kenaikan produksi itu adalah menunjukkan pengukuran pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan adalah pertumbuhan produksi. Semakin meningkat produksi kita dalam negeri, semakin meningkat kinerja usaha orang tuamu, usaha masyarakat, maka semakin meningkatlah pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengukur, kalau ada soal nanti untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, itu adalah mengukur GDP real, bukan GDP nominal. Oke ya, jadi bisa dicatat ya, itu kata intinya GDP. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, economic growth itu adalah menggunakan GDP real. Ya, lengkap di situ di catatan di buku sudah saya jelaskan seperti itu, bisa dibaca kemudian. Nah, kita lanjut mengenai yang tadi dari sisi pengeluaran. Ya, dari sisi pengeluaran itu tadi yang bisa kita lihat bahwa komponen-komponen pengeluaran itu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, inilah kita pelajari dari komponen tadi pendapatan. Kita menggunakan rumus GDP nominal dengan GDP real. Ya, rumus P kali Y. Kalau di GDP nominal harganya menggunakan harga berlaku, kalau GDP real menggunakan harga konstan. Kalau dari segi pengeluarannya kita menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX ya. Pengeluaran masyarakat, konsumsi, pengeluaran produsen investasi, pengeluaran pemerintah, pembelian pemerintah, kemudian ekspor neto. Nah, untuk hari ini kita hanya mempelajari komponen pengeluaran adalah konsumsi ya. Jadi kita bagi ya supaya jangan terlalu banyak materi kita untuk hari ini. Nah, apa konsumsi yang dimaksud dalam segi pengeluaran? Itu adalah konsumsi yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi masyarakat yang diberi simbol C. Jadi ya, konsumsi kita, kemudian konsumsi orang tua, seluruh konsumsi masyarakat dihitung. Misalkan Anda beli makanan dihitung ya. Kemudian misalkan Anda membeli baju, buku, segala macam, itu dihitung dari segi pengeluaran konsumsi. Nah, C, konsumsi ini adalah faktor yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dia sampai 60 sampai 70% ya. Bagaimana pendapatan nasional kita dipengaruhi oleh konsumsi. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional tergantung berapa besar pengeluaranmu untuk konsumsi. Artinya kitalah yang bisa membantu ya pemerintah Indonesia ya, bagaimana pendapatan nasional Indonesia dengan menggerakkan sebesar berapa ya pengeluaranmu untuk konsumsi, karena membantu itu sebesar 60-70. Anda bayangkan 60-70 atau Menkyu bilang itu adalah 2/3. 2/3 berarti sisanya 1/3, berarti hampir 70% bahwa
pendapatan nasional bahwa kemakmuran ya suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi tergantung kepada konsumsi. Apalagi di masa pandemi ini, orang menahan konsumsi, orang takut keluar, kemudian ya banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi pemotongan gaji, jadi konsumsi semakin menurun, maka ya hampir seluruh negara kita mengalami ya resesi. Kenapa? Karena konsumsi mengalami penurunan ya. Jadi pada saat waktu Jokowi ya tahun 2014 itu dilantik, itu saya masuk ke grup Presiden Jokowi, dia mengeluarkan postingan di Facebook itu adalah untuk membantu pemerintahan saya ya, maka tingkatkan konsumsi masyarakat ya. Artinya Anda banyak belanja sangat membantu pemerintahan itu sebesar 70%. Ya, sampai-sampai kalau kita baca di surat kabar ya, itu pernah Sri Mulyani mengajak masyarakat makan di warteg ya. Artinya apa? Semakin banyak masyarakat ya kita belanja, mengeluarkan banyak duit untuk ya konsumsi, maka yang 70% itu yang untuk GDP itu sangat membantu ya. Maka di sini kalau BPS bilang konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Nah, jadi ya kalau konsepnya Anda lihat di masa pandemi ini banyak pemerintah Indonesia itu Jokowi mengeluarkan yang namanya bantuan BLT, bantuan langsung tunai, untuk orang miskin itu sekitar 300.000 per bulan, untuk yang namanya tenaga kerja ya, Menteri Tenaga Kerja itu menggunakan prakerja, BLT prakerja. Kemudian untuk yang Menteri Koperasi mengeluarkan namanya BLT UMKM. Untuk yang namanya ya BPJS Tenaga Kerja itu mengeluarkan gaji BLT gaji di bawah 5 juta. Jadi 4 ya BLT yang dikeluarkan di masa pandemi. Ujung-ujungnya apa? Bukan untuk mengambur-amburkan duit ya. Ya itu ujung-ujungnya untuk konsumsi. Jadi 300 diberikan untuk orang miskin, 300 itulah nanti belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Begitu juga untuk prakerja 600.000 per bulan selama 4 bulan. Itu juga surveinya untuk prakerja banyak digunakan untuk konsumsi bahan pangan ya. Kemudian ya untuk gaji juga di bawah 5 juta juga untuk membantu konsumsi. Jadi ya diberi pemerintah ya untuk apa tujuannya? Untuk konsumsi meningkat, yang pandemi menurun ya semakin meningkatlah pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi sampai sekarang itu BLT untuk rakyat miskin masih berlanjut. Untuk prakerja juga masih berlanjut, hanya untuk gaji di bawah 5 juta itu ya sekarang sudah ditutup. UMKM masih berlanjut ya. Jadi saya ulangi, jadi bisa buat pengertian sama orang tuamu ya, BLT itu ya gunanya bukan mengambur-amburkan duit, gunanya beritahu rumus untuk pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional itu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Semakin tinggi C-nya, semakin konsumsinya, maka pendapatan nasional semakin meningkat. Jadi selama pandemi ini ya masyarakat itu pendapatannya menurun, konsumsinya menurun. Bagaimana cara meningkatkan konsumsi? Caranya itu pemerintah Indonesia mengeluarkan BLT. Jadi ujung-ujungnya bukan untuk mengamburkan duit, ujung-ujungnya konsumsi meningkat, pertumbuhan Indonesia akan meningkat. Itulah tujuannya ya. Nah, selanjutnya apa itu konsumsi? Ya, fungsi konsumsi itu hubungan sistematik ya antara pendapatan dengan konsumsi. Jadi secara matematika ya hubungan kausalnya C sama dengan C0 ditambah B. C0 itu konstanta ya. Nah, artinya besaran C saat Y sama dengan 0. Jadi kalau C ya, kalau pendapatannya 0 maka C0 itu sama dengan C, itu artinya. Kemudian B itu adalah koefisien ya, koefisien marginal propensity to consumption ya. Nah, sedangkan Y itu adalah pendapatan.
Nah, jadi yang mempengaruhi konsumsi itu adalah variabel bebasnya. Jadi variabel bebas itu adalah pendapatan. Yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan. Kemudian lanjut, hubungannya. Hubungan antara C dengan Y bertanda positif. Artinya apa? Artinya situ adalah pendapatan meningkat, maka konsumsi meningkat. Pendapatan menurun, maka konsumsi menurun. Ya, itu artinya, ya. Nah, kemudian ya hubungannya ya saya buat seperti ini ringkas ya. Apabila Y-nya naik, ini salah gambarnya ini ya. Coba diralat, ini apabila Y naik, C turun. Ini salah ya. Apabila Y-nya naik, C-nya naik. Jadi di catatanmu ya jangan seperti ini gambarnya ya. Gambarnya apabila Y-nya naik, C-nya naik. Tanda panahnya C-nya itu ke atas, slide-nya ini. Kemudian apabila Y-nya turun, makanya C-nya turun. Nah, jadi artinya semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi konsumsi. Atau sebaliknya, semakin rendah pendapatan, semakin rendah konsumsi. Nah, jadi ya coba saya bilang tadi, ambil buku catatanmu, coba dicatat. Jadi ya tugasmu di Google Classroom untuk hari ini ya, ambil buku catatanmu, kau catat yang penting, kau ringkas ya bab 2 ini sampai konsumsi. Lalu nanti tugas ini dipoto, misalkan ada 3 lembar, foto menjadi satu file PDF, kirim di Google Classroom. Ya, itu tugasmu ya. Oke, udah jelas ya. Nah, sekarang ya kita masuk fungsi konsumsi itu YD ya. Yang pendapatan tadi itu adalah rumusnya pendapatan itu Y dikurang T. Artinya pendapatan orang tuamu itu dikurang pajak. Ya, jadi nggak bersih. Jadi YD itu pendapatan disposable, artinya adalah pendapatan dikurang pajak. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang mempengaruhi C dari rumus ini, yang pertama itu adalah pendapatan, yang kedua adalah pajak. Perhatikan hubungan antara C dengan T. Hubungan C dengan T itu bertanda negatif. Artinya di situ apa? Artinya di situ adalah C dengan T berhubungan tidak searah. Semakin tinggi pajak yang diminta pemerintah, maka semakin menurun konsumsi. Atau sebaliknya, semakin menurun pajak, maka konsumsi semakin meningkat. Nah, jadi ya kalau kita perhatikan rumusnya, ya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, ya. Bagaimana pendapatan nasional meningkat? Dengan cara meningkatkan konsumsi. Kalau dihubungkan dengan pajak, bagaimana meningkatkan konsumsi? Dengan cara menurunkan pajak. Jadi semakin menurun pajak yang dikeluarkan pemerintah, maka pendapatan nasional semakin meningkat. Ya, itu ya. Jadi lihat tadi rumus utamanya pos pengeluaran Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Jadi C meningkat, maka Y meningkat. Bagaimana C meningkat? C meningkat apabila T diturunkan. Ya, apabila pajak diturunkan, maka konsumsi meningkat. Apabila konsumsi meningkat, makanya pendapatan nasional meningkat. Ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di bulan 3 ini, ya mobil yang keluaran untuk produksinya, ya produksinya dalam negeri 90%, itu pajak, ya pajak pembelian itu dibuat ya oleh Menteri ya Keuangan itu 0%, pajaknya 0%. Nah, apa tujuannya? Ya kan seperti itu. Apa tujuan? Jadi ya ingat, ya bisa dicatat bahwa konsumsi itu berhubungan dengan pajak. Ya, jadi kalau bicara nanti pemerintah pajak dinaikkan, pajak warteg, pajak apapun yaitu istilahnya pajak mobil itu naik atau turun, pasti hubungannya di konsumsi. Itulah instrumen, ya. Instrumen pemerintah yang pertama, ada 2 instrumen pemerintah, yaitu alat. Ya, alat pemerintah bagaimana menggerakkan perekonomian di Indonesia, ya di suatu negara ada 2 alatnya. Yang pertama pajak, apakah pajak dinaikkan atau diturunkan. Yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah belanja pemerintah G, apakah G-nya dinaikkan atau G-nya diturunkan.
Nah, hari ini kita bicara instrumen pertama itu adalah pajak, ya, bicara tentang konsumsi. Jadi kata kuncinya di situ adalah hubungan, ya, konsumsi dihubungkan dengan pajak. Apabila pajak dinaikkan, konsumsi turun. Apabila konsumsi turun, maka, ya, apabila pajak dinaikkan, konsumsi turun. Apabila pajak diturunkan, konsumsi naik. Nah, sekarang, ya, di pertumbuhan kita mengalami penurunan, bagaimana cara untuk menaikkannya? Itu dengan cara pajak diturunkan. Jadi banyak, ya, sekarang pajak-pajak itu, ya, untuk barang-barang konsumsi diturunkan. Contohnya mobil itu, ya, diturunkan sampai 0%, ya, sehingga, ya, masyarakat mau berbelanja atau mengkonsumsi mobil, ya, supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat, ya. Nah, itu tujuannya, ya. Nah, jadi seperti ini, ya, apanya hubungan kausalnya, ya, coba kita perhatikan apa slide ini salah atau tidak, ya. Nah, jadi kalau pajak naik, maka pendapatan disposable turun. Kalau pendapatan disposable turun, maka konsumsi turun karena YD dengan C berhubungan positif, ya. Kalau kita lihat dari rumusnya, ya. T dengan C berhubungan negatif, YD dengan C berhubungan positif. Jadi arahnya seperti itu. Kalau pajak naik, maka YD turun. Kalau YD turun, maka konsumsi turun. Kalau konsumsi turun, maka Y GDP turun, pendapatan nasional turun, ya. Nah, selanjutnya, apabila pajak diturunkan, maka pendapatan disposable naik. Pendapatan disposable naik, maka konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, kita lanjut, maka Y naik, GDP akan naik, ya. Jadi, ya, apabila pajak diperbesar, maka tingkatan pendapatan nasional sama dengan disposable income menurun. Jadi pajak naik, maka disposable income menurun. Menurunnya disposable income mengakibatnya berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi, ya, C turun. Nah, C turun mengakibatkan Y turun. Menurunnya konsumsi akan mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan nasional. Nah, jadi keterangan di bawah ini, ya, diringkas dengan seperti yang di atas. T naik, YD turun, C turun, maka pendapatan nasional Y turun. Atau sebaliknya, T turun, YD naik, C naik, dilanjut itu adalah Y naik, ya. Nah, jadi itu sebenarnya ada 4 variabel, ya. Nah, jadi saya buatkan 3 seperti ini. Bisa Anda lanjut tanda panahnya ke kanan. Kalau C turun, maka Y turun. Kalau C naik, maka Y naik. Karena hubungan C dengan Y itu adalah searah, ya. Oke, kita lanjut. Jadi karena dia searah, ya, itu sama dengan fungsi penawaran kalau di fungsi linear. Kalau fungsi linear itu, ya, dari bawah ke atas ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya C Y dikurang T, YD di situ. Maka seperti ini gambarnya, ya. Nah, kemudian, ya, tadi kita bicara tentang yang namanya marginal propensity to consumption. Ini adalah koefisien dari YD tadi. Maka konsep memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Jadi MPC sama dengan delta C per delta YD. Artinya apa? Artinya jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar dari tambahan pendapatan disposable. Sehingga MPC tidak akan lebih besar dari 1. Angka MPC juga tidak mungkin negatif. Di mana jika pendapatan disposable terus meningkat, ya, konsumsi terus menurun sampai 0. Jadi tidak ada konsumsi, sebab tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal, ya. Karena konsumsi 0, ya, itu, ya, MPC lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ya. Nah, next. Nah, kemudian ada disebut lagi rata-rata konsumsi. Rata-rata konsumsi itu rumusnya adalah EPC sama dengan C dibagi dengan YD. Karena besarnya MPC lebih kecil dari 1, maka APC itu juga lebih kecil dari 1. Bahwa nilai APC mula-mula lebih besar dari MPC, tetapi semakin lama semakin menurun, ya, kalau secara matematikanya. Nah, kemudian hubungannya dengan konsumsi, ya. Nah, jadi, ya, artinya kalau pendapatan kita tidak semua dikonsumsi, maka, ya,
sisanya pendapatan kita itu ditabung. Jadi pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar untuk konsumsi, sedangkan sisanya tabungan. Nah, jadi rumusnya itu C sama dengan C0 ditambah BYD, itu rumusnya S sama dengan negatif C0 tambah 1 dikurang B YD. Coba diperhatikan YD untuk C, YD untuk S. YD ya untuk C koefisiennya itu B. YD untuk S koefisiennya 1 kurang B. Jadi kalau B ditambah 1 dikurang B itu sama dengan 1. Ya, B ditambah 1 dikurang B, jadi B-nya B sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Ya. Nah, artinya apa? Setiap tambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Bahwa nilai total MPC ditambah MPS sama dengan 1. Pendapatan saat pendapatan disposable masih rendah. Setiap unit tambah pendapatan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi. Ya. Jadi kata kuncinya di situ adalah ya B kita rubah menjadi 1 kurang B. Kemudian kalau kita jumlahkan B ditambah 1 kurang B, maka hasilnya 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Ya. Nah, terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu ada 7, ya, pendapatan rumah tangga, kemudian kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan utama dalam masyarakat, kemudian tingkat bunga, kemudian perkiraan tentang masa depan, kemudian kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah di sini yang saya bilang tadi instrumennya adalah pajak, ya. Kemudian adalah jumlah penduduk. Jadi ada 7, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya tingkat konsumsi. Nah, jadi kalau secara rumus ya konsumsi itu ya dia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah itu menggunakan instrumen pajak. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita ya. Sekian ya. Terima kasih buat semuanya.